Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita kedatangan tamu dengan saudara Reinhard. Beliau ini adalah seorang pelaku bisnis kreatif. Dia bergerak di sosial media, foto dan video. Dan hari ini kita mau bahas tentang tips-tips praktis di dunia kreatif itu seperti apa. Nah, silakan mungkin Bro Reinhard boleh cerita sedikit tentang dirinya bagaimana? Halo Pak David. Halo. Selamat datang lagi. Thank you udah undang. Ini masih agak grogi ya karena setnya keren banget nih podcastnya. Ya mungkin sedikit perkenalan kalian sama gue Reinhard, panggilnya Rein aja biar gampang. Ya sekarang ngerjain di dunia kreatif, agency, sosial media, produce konten gitu-gitulah ya. Sekarang kerjaan anak Gen Z. Kurang lebihnya begitu kerjaannya, selalu berkutat sama brief, produksi, revisi, udah gitu aja sih. Ngulang-ngulang kayak gitu. Nah, apa yang membuat lu memutuskan terjun di dunia ini gitu? Sebenarnya pertama kali memutuskan itu di waktu kuliah. Sebelum kuliah. Sebelum kuliah kan kita selalu milih jurusan tuh. Ya, jadi mau milih jurusan mana nanti kerjanya apa kan selalu pertimbangannya itu kan. Ada prospeknya gak gitu. Nah, waktu milih kuliah dikasih tahu tuh kayak masuk ke multimedia aja, soalnya nanti ini prospeknya 5 tahun mendatang itu bagus. Itu kan berarti zaman 2012 ya, 2013. Terus begitu diobrolin kan, oh ini prospeknya bagus bla bla bla. Oh iya, terus kita mikir nih, oh ya kayaknya nanti iklan di billboard juga udah ganti nih jadi video. Saat itu Videotron belum booming lah. Belum booming ya. Bahkan namanya Videotron tuh pasti masih dikit yang denger. TA tuh Taman Anggrek kalau udah tahu belum jadi layar LED. Nah, akhirnya deh memutuskan untuk masuk ke video sih. Saat itu mikirnya video aja gitu, video. Nah, masuk ke DKV akhirnya seiring jalan waktu kerja sama Ko David juga ini. Salah satu guru pertama saya di dunia profesional. Akhirnya sampai sekarang deh lanjutin berkembang kan. Dulu video doang ya kita terus masuk foto, belajar foto, masuk ke dunia agency juga, digital marketing. Berkembang akhirnya jadi evolve ya. Jadi nggak cuma ngerjain video gitu. Gitu sih. Nah, kalau buat anak-anak muda nih yang mau terjun di industri kreatif nih, ada tipsnya gitu, praktikalnya seperti apa gitu. Let's say mereka lagi tertarik nih sebelum memilih jurusan kuliah gitu, gimana tipsnya? Sebenarnya tipsnya simple ya. Pertama, yang penting kita suka dulu kok. Kalau menurut saya ya. Kalau gini, dunia kreatif tuh keras kan. Jadi kalau kita udah nggak cinta sama dunianya, nanti kita lama-lama jenuh atau bahkan lebih ke dalam tanda kutip ya trauma gitu. Kayaknya dunianya revisi lagi kan banyak ya konten kayak gitu kan, kayak revisi 9999 kali gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, sebenarnya kan di semua kerjaan kali ya pasti ada susah ada gampangnya gitu. Terus gimana nih milihnya? Kalau cuma tertarik doang kan? Karena misalnya kayak tadi tuh pikiran gue prospek bagus. Nanti along the way dapat tantangan kan bisa give up tengah jalan. Give up nih kayaknya bukan buat gua nih gitu. Tapi kalau kita suka dan kita cinta akan hal tersebut, ya either itu susah atau gampang pasti kita lanjutin sih. Gitu. Jadi find your passion dulu sih kayaknya. Orang bilang kan passion is bullshit gitu ya. Tapi along the way, tapi kayaknya kalau kita suka sama itu kita bisa fight for it gitu. Gitu sih. Mungkin bisa dibilang juga ketika passion itu didukung oleh bakat dan talenta yang searah kali ya. Betul, sama mungkin momentumnya ya gitu ya. Maksudnya kalau kita passionnya sama hal yang mungkin udah lewat zamannya, ya sedikit banyak harus itulah ya adaptasi sama zaman juga mungkin gitu ya. Karena kan balik lagi kan kalau misalnya dia punya passion nyanyi gitu kan ya. Tapi kalau bakatnya tidak menunjang kan alangkah baiknya untuk pursue other passion gitu. Iya, betul. Kayaknya kayaknya gini deh, ini yang menarik ya. Kayaknya kalau kita suka sama sesuatu biasanya juga diperlengkapi sama hal itu. Tanda-tandanya tuh kayak orang sekitar kita bisa bilang gitu. Biasanya ya. Mungkin tapi ada ambisi pribadi yang nggak tahu. Karena gini, gua ini dulu kan suka banget mountain bike gitu ya. Mountain bike, downhill mountain bike tuh gue suka banget kan. Dan gue pikir gue berbakat di situ kan. Dan ketika skill gue dan nyali gue itu nggak imbang dengan apa yang gue pikir gitu.
hasilnya adalah patah tulang dioperasi 7 jam. Iya. Dan habis itu tobat gitu. Ya. Jadi kan kita mungkin harus bedain antara passion yang burning desire yang kuat banget kan. Bukan cuma seasonal kan. Iya, panggilan ya. Iya, gitu. Karena banyak orang itu istilahnya mengejar passion cuma seasonal. Betul. Gitu. Karena kayaknya kalau itu jatuh calling tadi gue bilang. Kalau calling biasanya ya udah ada, kalau kita main game tuh udah ada skill bawaan. Ngerti gak kok? Kayak gue milihnya jadi archer. Biasanya dia emang akurasi tinggi gitu dari lahir ya. Berarti udah ada kecenderungan itu kan yang mau support kan ya. Betul. Kalau calling biasa gitu. Nah, berarti kalau gitu parameternya tuh apa kalau untuk seseorang itu terjun di dunia kreatif gitu ya. Walaupun itu udah jadi passion, tapi kan tentunya ada tanda-tanda yang menyertai itu gitu. Betul. Itu contohnya kayak apa? Kayaknya kegigihan tuh salah satu keharusan di dunia kreatif ya. Kegigihan. Ya gak sih kok? Oh, iya. Maksudnya kita, ya kok David juga di kreatif gitu ya. Kayaknya kalau nggak gigih tuh rasanya, dan maksudnya gini loh, kayak selalu ada masalah di setiap produksi pasti. Oh pasti. Nggak pernah ada sesuatu yang mulus sesuai 100% sama perencanaan kan. Iya. Dan kita kalau maksudnya nggak gigih, nggak kreatif, kayaknya sih susah fleksibel ya. Iya, fleksibel dan agile ya. Maksudnya kita problem solvingnya apa nih kayak gitu. Kayaknya sih nggak kayaknya mungkin agak susah di dunia kreatif gitu. Tapi mungkin gini loh, maksudnya kualitas apa waktu dia SMA itu yang istilahnya walaupun dia punya passion dunia kreatif gitu, yang istilahnya tandanya misalnya contoh dia itu terkenal kreativitasnya misalnya bikin acara apalah, bisa bikin apa. Nah itu ada nggak tipsnya gitu, tanda-tandanya? Kayaknya kalau itu bingung juga ya. Soalnya ada yang misalnya orang nih nggak pernah kelihatan, tapi begitu ntar satu momen gitu ya, dia bisa muncul bagus banget gitu sih. Cuman mungkin yang satu yang paling pasti itu kalau emang dia passion di dunia kreatif, mungkin emang suka berkreasi sih. Berkreasi kan, ya, karya. Ini paling make sense ya, karena kalau enggak ya dia akan mentok gitu ide-idenya. Jadi mungkin dia suka ngegambar atau suka merencanakan sesuatu, membuat sesuatu lah dari yang belum ada jadi ada gitu. Gitu, memplanning, koordinasi, atau dari kanvas kosong suka gambar-gambar, nulis, atau suka foto, suka video kalau zaman sekarang ya. Kayaknya sih itu tanda berarti cocok nih di dunia kreatif gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan dari udah tahu passionnya gitu, jurusan kuliah apa nih yang sebaiknya diambil gitu? Jurusan kuliah industri kreatif gitu. Bisa nggak usah kuliah malah gue. Itu ya cuy. Ya, jadi sebenarnya disclaimer ini tidak mewakili pandangan dari seluruh. Ya, ini menurut saya. Ini hanya pandangan. Ya. Jadi sebenarnya kuliah DKV lah ya paling make sense. Tergantung lah, misalnya mau film bisa perfilman, banyak sekarang tuh makin sebenarnya fasilitas makin banyak ya, makin mengerucut gitu. Jadi zaman saya dulu mungkin perfilman masih dikit. Iya, dan mahal banget. Sekarang jadi kampus-kampus tuh membuka khusus perfilman tuh banyak. Terus misalnya kalau paling umumnya DKV gitu. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, tidak perlu kuliah juga nggak apa-apa, karena sekarang banyak orang, bahkan gue sendiri ya, kalau misalnya gue hire seorang nih desain grafis, yang dilihat udah bukan jurusan mana dan lulusan mana, tapi portfolionya. Udah sih bener-bener coba lihat portonya, set dah. Itu yang nentuin, bukan S1 kampus mana, S2 kampus mana gitu. Tapi portfolio nggak pernah ada. Wah, bingung juga tuh. Gitu. Karena ini menarik deh, karena kan di satu sisi kayak Google sekarang kan dia udah nggak minta ijazah lagi kan ya. Google tuh yang penting adalah lu proficient di bidang yang lu mau masuk gitu. Betul. Nah, tapi benernya kalau dari sisi gua gitu ya, kalau orang kuliah itu salah satu benefitnya adalah selama kurang lebih 4 tahun, lu tuh bisa dibilangin lu belajar taat peraturan. Betul. Dan lu punya target dan tujuan di mana itu dilatih gitu. Jadi sisi lainnya adalah emang sih gue percaya bahwa banyak orang yang kreatif tanpa kuliah, tapi kuliah itu ada sisi-sisi lainnya juga yang misalnya kapan lagi istilahnya lu kayak kerja 4 tahun kan basically sama kan kan. Cuman bedanya nih belajar gitu. Sebenarnya betul, tapi nggak betul sepenuhnya tuh. Maksudnya dalam arti kayak kerja betul kalau kita tahu treatnya kayak kerja kok. Ini based on true story ya. Banyak dulu teman gue yang kan emang belum kerja. Kalau gue kan kerja nih sama David gitu. Tapi kalau dulu banyak yang belum kerja dan mereka treatnya kayak sekolah. 4 tahun itu kayak sekolah. Kayak main-main doang gitu.
bukan cuma main-main, dia kerjain tugas serius, dan seriusnya tuh kelewat serius gitu. Dalam arti ini tuh kayak nggak mungkin kalau di dunia kerja gitu. Lu di level sekarang lu kerjain semua the whole project sendirian. Ngerti gak? Kalau sekarang gue nggak tahu ya kurikulum sekarang. Kalau dulu tuh gitu, kayak bikin sesuatu, tugas film pendek, bikin poster sendiri, bikin syuting semua sendiri, skrip semua sendiri. malah kayak nggak ada deh gitu. Nah jadi sebenarnya kalau di-treat benar-benar dia tahu, oh ini bangun relasi, benar itu 4 tahun, karena memang sebenarnya meluluskan 4 tahun itu menunjukkan lo bertanggung jawab. Yes. Kalau misalnya nih kita lihat anak yang lamar ya, terus kuliah cuma 3,5 tahun gitu pas interview. Nah itu bisa jadi tanda tanya, kenapa dia bisa nggak lulus? Apakah nggak komitmen atau orangnya nggak bisa nyelesain tugas kan gitu kan? Nah itu sebenarnya sekarang jadi barometer. Jadi tadi make sense tuh argumen tadi. Jadi dia bertanggung jawab, bisa diarahin gitu. Cuman balik lagi, alangkah baiknya waktu kita kuliah itu bukan cuman kayak sekolah gitu. Jadi kita berelasi, cari project-project sampingan gitu sih, magang gitu. Dan bahkan lu kan dulu waktu pas kuliah istilahnya ada penghasilan yang bisa biaya sendirilah gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya begitu kita lulus kuliah, sekarang pertanyaannya kok ya, setelah lulus kuliah yang nentuin kita dapat kerja apa? Skill. Nah, ada yang kedua, apa namanya? Orang dalam. Koneksi. Ordal. Jadi ini tips yang gue selalu bilang ke anak kuliah. Ini tips yang kalau dijalanin, dijamin selesai kuliah dapat kerja. 100% garanti. Setiap liburan kuliah magang. 100% garanti kelar kuliah langsung ada kerjaan. Tapi yang serius ya kerjanya. Karena berarti lu punya 7 kali magang. That's true. 7 kali perusahaan dan semuanya lu bagus, bisa rebutan ini. Semua nungguin lu lulus. Betul gitu. Wah itu good tips tuh, karena seringkali orang nggak pernah mikir bahwa sekolah itu bagian dari investasi untuk hari tua dia loh. Tapi lebih yang penting gue belajar lah, ntar lihatlah, santai lah segala macam. Tapi kalau lu tuh dulu kan istilahnya kan ini, yang menurut gue luar biasa ya, lu kerja itu kuliah dengan biaya yang istilahnya lu hasilkan oleh karena skill lu gitu. Dan itu sesuatu yang menurut gue agak kurang di zaman now ya gitu ya. Ya lebih ke didikan mungkin ya, sama keadaan ya kasih itu ya. Urutannya mungkin keadaan lu kan ya. Keadaan ya mau nggak mau. Ya gitu. Tapi kan itu good kan ya, karena sometimes anak zaman sekarang itu karena fasilitasnya begitu banyak gitu. Betul. Ya. Mereka malah stres itu gara-gara nggak tahu mau ngapain gitu, mau milih apa gitu. Too much choices ya. Paradoks ya itu kan. Fear of better option ya, FOBO. Iya, FOBO ya. Iya betul. Tapi memang sekarang kayaknya emang mesti lebih wise lah ya. Milih circle, milih informasi yang masuk gitu, karena kualitas kita ditentuin dari apa yang kita konsumsi dan siapa teman-teman kita sih. Pergaulan kita. Iya, dan mengerikannya sekarang ya, pergaulan kita tuh bisa siapapun. Nah itu yang bahaya. Kalau dulu kan ibaratnya kita kumpul ya sama tetangga, ibaratnya ya orang gereja, orang kampus, apalah orang sekolah, udah pasti di situ aja ya. Jadi terkurasi kan. Kalau sekarang kan bisa dari manapun, dan itu yang bikin kualitas kita either makin bagus atau terkontaminasi. Udah pilihannya di situ aja. Apa ya, menggarami atau digarami ya? Iya betul. Pilihannya cuma 2 ya. Betul. Nah kalau misalnya dari sisi memperlengkapi gitu kan ya, menurut lu skill praktis apa yang mereka harus latih gitu kalau mereka mau kerja magang lah, let's say gitu ya, kan untuk bisa punya experience tentunya magang kan sangat menolong gitu. Praktis ya. Ya tergantung kita mau masuk kemana ya. Misalnya mau masuk ke videografi, ya berarti belajar aja dulu video editor, videographer, belajar tuh untuk jadi role itu. Berarti pakai handphone sekarang kan bisa ya, syuting, edit sendiri semua di handphone. Ngebangun taste dulu tuh banyak. Terus sama gimana tuh cara ngebangun taste gimana tuh? Cuman 2 sebenarnya. Satu adalah mengonsumsi banyak konten yang taste-nya bagus, berkualitas. Ya jadi subscribe lah kayak Bincang Penjuru ini. Terima kasih. Ya subscribe konten-konten bagus ya, yang kualitas videonya bagus. Stop konsumsi yang visualnya jelek, itu dulu. Stop. Itu sama kayak kita stop konsumsi yang manis-manis misalnya. Itu untuk mengurangi rasa lah. Habis itu yang kedua, circle kita harus yang
berkualitas juga taste ya. Gitu. Jadi kalau percuma kalau circle kita kualitasnya masih belum bagus ya, kita akan yang tadi terpengaruh sama orang sekitar. Jadi dua tuh, yang kita konsumsi dan circle kita. Karena benar kan ketika kita misalnya ngomong kreatif kan gitu ya, kreatif itu kan mengambil informasi yang ada, terus create sesuatu yang baru kan. Nah berarti kan informasi yang adanya itu tergantung kan. Kalau informasi adanya jelek, ya keluarnya berdasarkan informasi yang itu kan. Jelek juga hasilnya kan gitu. Karena kan kalau kita kreatif misalnya idenya apa? Selalu pertanyaan gitu kan. Ada ide gitu. Nah, ide itu kan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar tergantung apa yang masuk. Iya, berdasarkan informasi yang ada kan maksudnya. Nah, berarti dengan kata lain ini jadi basic di semua dunia kreatif itu adalah lu belajarlah informasi sebanyak-banyaknya yang berurusan dengan apa yang lu mau kerjakan gitu kali ya. Dan yang high quality. Yang high quality ya betul ya. Kalau mau yang taste bagus ya. Tapi ya gitu dia, taste dangdut juga ada marketnya sih. Nah, betul. Contoh nih, kita bahas nih ya, ini menarik. Iklan Axis. Iya. Dangdut banget tuh. Iya. Tapi visualnya bagus. Visualnya bagus. Tapi taste-nya dangdut. Iya. Nah, jadi gini nih menariknya orang kreatif, kita tuh nggak boleh nolak sesuatu, mau nggak mau gitu. Telan dulu, oke, tapi gue butuhnya market dangdut nih. Ya udah market dangdut, tapi kan standarnya gitu loh. Kayak iklannya J kan yang pakai PHS segala macam. Ya. Looknya kan benar-benar buduk banget kan gitu. Tapi kan itu suatu kreatif loh itu. Tapi bajunya ya kan maksudnya itu terkonsep kan. Terkonsep. Emang bukannya jelek karena nggak bisa bikin bagus. Bukan jelek karena taste gitu. Iya bukan jelek karena nggak bisa bikin bagus, tapi karena itu pilihan karena gue bisa bikin bagus, tapi gue sekarang bikinnya gitu kan. Bisa ya kayak inilah apa Game of Thrones kan, Game of Thrones yang season baru kan dibilangnya we so dark, katanya so dark. Kan gue pikir tuh kayak banyak darahnya atau apa, tapi actually filmnya gelap bener. It's really dark. Gambar. Gue nggak bisa lihat gambarnya dark. Gue so dark, gue bikin kayak mungkin komedinya lah. Iya. Tapi actually dark, gelap doang. Kayak film Dark Knight. Jadi kan itu kan artistic choice ya. Ya betul. Itu bukan karena nggak punya budget lighting kan mereka. Betul. Emang dibikin seperti itu. Nah berarti kan balik lagi, istilahnya belajarlah sebanyak-banyaknya gitu ya, baik dari portfolio orang lain, nonton referensi. Sekarang banyak banget sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi yang penting ya itu platform mana tuh penting. Soalnya di platform tertentu emang rata-rata kontennya nggak oke gitu. Dangdut. Bukannya musik dangdut jelek ya, cuman ya istilah. Iya. Pengkategorian. Kalau misalnya dalam mereka magang segala macam gitu, menurut lu kan gini, mereka mau belajar bisa dari mana aja kan gitu. Betul. Ya. Menurut tuh seberapa penting itu seseorang itu punya either mentor yang actually dia ketemu, atau misalnya gitu kan ada graphic designer yang dia suka gitu kan ya, dia follow karyanya segala macam gitu, atau gimana menurut lo? Seberapa penting ya? Kalau menurut gue penting banget malah. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bakal bisa sendiri. Ini ilusi yang dibikin di internet sebenarnya. Jadi kayak gue kayak nggak butuh orang lain gitu ya, bisa sendiri. Referensi semua ada gitu, buat apa orang lain gitu. Tapi actually mentor itu perlu gitu. Gue sendiri punya beberapa mentor gitu. Dulu ada Ko David, ada lagi beberapa lah, ada. Jadi ada sisi-sisi ini loh, ada sisi kepemimpinannya siapa, ada sisi kreatifnya siapa gitu. Jadi emang perlu mentor-mentor atau tanda kutip role model yang kita punya sendiri gitu, supaya kita tuh kebentuknya jelas mau jadi apa. Kebayang kan kalau misalnya role modelnya ganti terus setiap tahun, wah identitasnya berantakan sih pasti. Oke, lu style-nya apa sih? Nggak tahu deh gitu. Gue ikutin ini. Gue ikut zaman. Lu ikut zaman. Senang ini. Wah gawat tuh. Gitu. Tapi kalau kita udah kebentuk ya nanti ya role modelnya tuh lama-lama. Tapi kalau punya mentor ya kok, maksudnya benefitnya itu bisa ngobrol sih. Gitu. Dan dari ngobrol justru sebenarnya lebih dapat dibanding cuma dengar satu arah kan. Kalau kita cuma lihat internet, apa kan cuma satu arah tuh. Kalau mentor tuh kita bisa nanya gitu loh, ada bimbingan di situ. Dan kalau menurut gue sih cari mentor secepat mungkin. Gitu. Sekarang kayak gue kan baru seriusin lah di bisnisnya kan. Gue langsung cari itu mentor tuh. Atau mungkin teman sharing lah gitu ya. Saya mau begini Pak gitu-gitu. Adalah beberapa orang gue ketemu gitu. Yang emang udah berpengalaman ya, udah puluhan tahun ngobrol-ngobrol, dan itu mengebuka banget.
Yang tadinya kalau kita cari di internet tuh mungkin ada dia ngomong gitu. Di artikel-artikel ada itu. Tapi begitu orang praktisi yang ngomong, wah beda. Beda sih. Lu gini aja, Ren. Lu gini aja. Soalnya mungkin dia juga kan menyesuaikan dengan apa yang ada di lu sekarang. Iya, jadi dia baca situasi kita. Yeah. Nah, itulah pentingnya mentor. Penting banget. Jadi as soon as possible cari. Gimana carinya tuh? Nah, ini dia pertanyaan yang sulit ya. Gimana carinya ya? Mulai dari mana lah bisa? Be humble aja sih kok. Be humble dengan kalau misalnya ya ternyata sama sekali nggak ada nih di sekitar kita, ya udah DM lah. DM orang yang kira-kira ini gue mau dia di mentor sama dia DM. Tapi kalau nggak dibalas juga jangan baper karena kan ya namanya juga internet ya, sosial media kan kita juga belum tentu bisa di approach atau kita nggak tahu orang itu sibuk atau enggak gitu. Tapi kalau ada di sekitar kita ya bisa nanya gitu sama yang expert ya, tapi ya yang memang sudah berpengalaman di bidangnya gitu. At least coba lah kali ya. Kalau ditolak ya udah lah ya gitu. Betul, coba aja, be humble aja, makanya be humble. Halo, gue suka banget karya lu, gue bisa ngobrol gak? Sekali, gue traktir lu makan deh gitu. Karena kan harus ada selalu harga yang dibayar ya. Ingat itu ya. Harus pasti selalu ada harga yang dibayar. Bayarnya aja makan siang. Kalau kita tulus ya, orang yang kita DM atau yang kita samperin tuh pasti akan kerasa sih kayak, oh ini orang emang tulus mau belajar nih. Gitu. Wow, gitu. Itu good tips tuh buat yang baru-baru masih dalam kuliah SMA gitu. Wah itu sekarang gue punya misi kok. Misinya adalah membantu anak muda punya tujuan sedini mungkin. Gimana tuh caranya? Mungkin gue ceritain what ya dulu. Iya. Kenapa sih gue akhirnya misinya ke situ? Karena gue ngerasa sekarang kan udah mau 30 kok. Iya. Udah masuk kepala 3 nih bentar lagi November kan. Dan gue ngerasa semua ini bisa terjadi karena tujuannya udah ketemu duluan. Oke. Kebayang tuh kalau saat itu belum ketemu tujuannya, mungkin masih cari sana, cari sini, cari sana. Jadi nggak fokus ke satu tujuan gitu. Sampai di sini kan karena semuanya perjalanan gitu ya, perjalanan ada yang dikorbanin gitu-gitu. Dan itu yang pengen gue bantu tuh ke anak-anak sekarang lah, anak-anak muda zaman sekarang ya, untuk nemuin tujuannya tuh sedini mungkin gitu. Kalau bagus dari belasan, nanti 20 awal gitu udah mulai ketemu gitu ya. Caranya gimana? Caranya follow akun. Boleh. Oh, enggak ya. Follow-nya di mana, Bro? Enggak, gue bakal share di YouTube sih. Oke. YouTube harusnya di Rainframe juga gitu. Instagram juga di Rainframe. Cuman banyak konten-konten gue juga sih yang udah gue bikin tuh di Rainframe. Itu tujuannya emang juga ke situ sih, untuk nyadarin, intinya untuk nyadarin dulu kita tuh butuh tujuan sedini mungkin. Caranya macam-macam sih kok. Begini dengan punya mentor, dengan trial sebanyak-banyaknya gitu. Explore kali ya. Explore. Karena sometimes kalau lu nggak tahu pilihan lu ya explore yang ada aja dulu gitu. Betul. Karena kan belum tentu semua orang tahu passionnya kemana. Iya. Gitu kan. Coba dulu lah. Nah, gimana cara tahunya? Ya udah, kurasi. Gitu. Explore aja. Coba, oh gue nggak suka nih. Coba, oh gue ini lumayan suka ya, tapi gini gitu. Jadi coba terus. Dan banyak ngobrol sih kayaknya juga penting tuh, banyak ngobrol sama orang yang lebih experience gitu. Yang bijak lah ya, bisa dibilang ya. Experience ya mungkin ya. Ya bijak juga sih. Sih ya. Karena ada orang itu skillful dan nggak bijak banyak loh. Oh ya banyak. Tapi skillful loh. Iya. Gitu, skillful. Karena itu separate kan. Jadi lu kalau mau belajar skill ya sama orang yang skillful gitu. Tapi kalau lu mau belajar life lessons ya lu belajar sama yang bijak lah. Betul. Gitu. Itu kepisah itu. Itu dua hal yang jangan disamain deh gitu. Iya. Orang Indonesia mungkin ya, gue nggak tahu ya. Banyak kan masih disamain tuh. Jadi Lain. Pribadi sama karyanya disatuin. Padahal dia bisa jadi itu sesuatu yang beda gitu. Ya lihat karyanya itu bagus, oke. Gua kan pajang karyanya, tapi orangnya sorry nih enggak gitu. Bisa aja kayak gitu. Iya. Gitu. Dan actually ini sesuatu yang anak muda perlu sih ya, karena balik lagi kalau lu nggak tahu arahnya kemana, setiap langkah lu itu adalah buang waktu kan, bener ya kan? Bakal muter-muter. Ya betul. At least waktu kita muter-muter, kita tuh mengidentifikasi, ngerti gak kok? Iya tadi. Oh gue muter sini. Yang ini nggak bisa. Iya, jangan sampai tadi ini udah belum ya. Terus diulang lagi. Besok muter lagi. Ya. Tapi di kehidupan gue sendiri gitu ya, gue ngerasa bahwa sometimes itu purpose Tuhan itu ada musimnya sih ya. For certain period gue di bidang ini, di certain period gue bidang apa gitu. Tapi intinya adalah setiap kita harus tahu gitu. Sometimes mungkin bisa dibilang kan di satu sisi dulu lo kerja
sama orang, terus sekarang jadi businessman kan gitu kan. Itu kan ada musim-musimnya lah ya. Betul. Gitu, dan actually bagaimana lo behave itu tergantung dengan season mana lo ada kan gitu. Betul. Dan yang gue percaya diri kita sekarang tuh hasil improve dari yang season kita sebelumnya gitu. True. Kalau mau naik kelas sebenarnya ya yang lucu gini. Kemarin gue ngel gini sih, hidup ini kan ada ujian, orang bilang kan ujian gitu. Sebenarnya ya hidup ini yang penting itu cuma datang ujian doang loh. Ya. Lulus atau lulus juga ada. Show up. Setelah kita datang ujian, abis itu pasti naik kelas. Iya. Nah tapi banyak orang bahkan datang ujiannya nggak mau. Begitu ada ujiannya, dodge. Ini ujian nih datang nih. Misalnya ya gue orang yang sangat tidak sabar gitu kan. Pak David tahu, gue emosional gitu. Salah satu ya yang bikin gue juga sabar, mungkin kadang kerja sama Pak David gitu yang lihat Pak David suka kasih contoh gitu ya. Terus ada orang-orang juga lah banyak yang role-nya, oh ini kok bisa sabar ya orang-orang ini gitu ya. Akhirnya gue belajar. Nah tapi kan prakteknya itu kan datang sendiri. Iya. Tiba-tiba ada orang ini. Ya lu kalau mau belajar sabar ya harus ada kesempatan untuk dibuktikan kan gitu. Betul. Kesempatan buat latihan kan. Ya dan itu nggak boleh di dodge. Jadi udah dihadapin, oke tahan. Hadapin tahan. Pilih yang akhirnya lama-lama ya kita jadi berubah sendiri. Tapi gue kalau soal marah nih ya, agak topik ya. Gue realize bahwa nggak ada orang yang bisa bikin lu marah. Karena marah itu pilihan pribadi ya. Jadi yang kan maksudnya kalau misalnya gue marah gara-gara lu nih, berarti lu berkuasa atas gue dong. Nggak bisa. Gue berkuasa atas gue. Jadi respon gue itu urusan gue. Kalau sampai respon gue gara-gara orang lain, berarti orang itu berkuasa atas gue. Dan itu nggak benar. Gitu. Nah, gue belajar gitu. Itu. Cuma kan kalau buat kayak orang kayak gue ya kok ya. Gampang banget ke trigger. Tapi kan setelah tahu, maksudnya itu kita udah sering ngobrol. Jadi gue udah jadiin itu kayak oke, ini gue gak boleh diatur dia. Tapi kalau udah lagi capek, udah lagi ini, bisa snap juga lah pasti. Pasti. Aduh, ampun deh. Cuman spare-nya tuh sekarang jadi lebih panjang. Kayak gini doang, udah masih bisa ditahan. Wah dulu set gitu. Tapi gue belajar ini sih apa ya, kayak kan kalau kita Kristen dibilangnya suruh pikul salib, follow me gitu ya. Kalau Yesus ngajar gitu kan ya. Dan dulu pikul salib tuh gue pikir kayak misalnya nyangkal daging lah, pokoknya hal doa lah, pokoknya hal rohani gitu. Tapi sekarang gue ngerti bahwa pikul salib itu adalah ketika Yesus tuh kan punya tujuan ya bro ya. Tujuan dia bukan tukang kayu kan ya. Bukan. Walaupun dia puluhan tahun jadi tukang kayu, dia tujuannya bukan tukang kayu kan. Nah, jadi istilahnya kalau lo mau jadi role modelnya Yesus gitu, Yesus tuh punya tujuan, lo dan gue juga punya tujuan. Dan pikul salib adalah semua keputusan lo yang menuju tujuan lo itu. Semua pengorbanan lo yang menuju tujuan. Kayak misalnya lo mau belajar sabar, itu adalah tujuan lo. Pikul salibnya adalah setiap kali orang marah, lo milih enggak gitu. Setiap kali ada orang mau bikin marah, lo milih enggak. Itu gampang enggak? Enggak. Pikul salib enggak? Iya. Enak enggak? Enggak. Dan justru pikul salib itu adalah seringkali hal yang dihindari sama orang bro. Padahal itu yang diperluin untuk nyampe tujuan. Itu. Jadi itu mirip sama ujian ya. Ujian. Tapi bahasa Kristennya bisa itu pikul salib kan. Betul. Karena seringkali orang pikir pikul salib tuh nggak berjinas. Yang hal yang bukan terlalu tinggi lah ya. Padahal everyday aja ya. Everyday aja. Misalnya contoh nih, lu dulu kan mau ningkatin skill. Lu magang dan nggak bersenang-senang waktu liburan lo. Memilih bekerja Sabtu Minggu pun masih bekerja kan. Pikul salib itu. Nah itu namanya pikul salib kan. Gampang nggak? Enggak. Enak nggak? Enggak. Teman-teman lu Evan Gomet kok. Kenapa? Ya karena itu lu melihat sebuah tujuan gitu. Pengorbanan itu worth it gitu. Berarti ini sangat ini ya Kristianis ya. Konsep itu Kristianis. Tapi ini bukan buat orang Kristen juga gitu. Iya itu kan sebenarnya konsep general kan. General ya. Maksudnya yang tadi gue bilang di saat orang sebenarnya kan udah ada juga nih. Di saat orang lain tidur lu latihan. Kobe Bryant lah gitu. Temennya istirahat dia latihan. Abis nge-gym latihan. Abis menang latihan, ya kan? Setelah setahun bedanya jauh. Gitu ya kan kalau miring 1 derajat kan makin ujung makin jauh kan? Makin ujung makin jauh gitu. Dan benernya ini sesuatu yang menurut gua ya buat anak-anak muda zaman sekarang perlu belajar ya. Betul. Karena segala sesuatu tuh ada harganya. Gitu. Dan nggak cuman hidup hari ini aja sih. Gitu. Ya itu mungkin bisa ngelihat hidup bukan buat sekarang doang lah ya. Betul. Harus lihat masa depan gitu. Nah menurut lu tips apa nih supaya mereka bisa endure gitu? Karena problemnya anak muda zaman sekarang tuh endurance bro. Gitu.
Gimana tipsnya? Tahan ini bro, tahan mata kalau menurut gua sih. Tahan mata tuh gimana maksudnya? Puasa mata. Sekarang kita banyak ke trigger di sosial media. Bener gak? Misalnya nih, kita baru pulang deh, anggap perbulan dari Bali gitu. Baru aja pulang. Anggap kan orang teman kita baru abis itu pergi, kita tuh langsung jadi pengen lagi loh. Pengen, padahal kita baru pulang. Gitu. Jadi sebenarnya banyak godaan tuh yang datangnya tuh dari sosmed. Kayak, orang ini bisa gini ya, orang ini kayak gitu ya. Jadi itu mendistract fokus kita lagi. Bener gitu. Jadi sosmed tuh lo harus tahu itu tools. Gitu. Itu tuh bukan real life orang itu gitu. Bahkan kalau kita nggak temenan gitu loh, kan banyak gue ketemu orang di kerja ya, nggak temenan akhirnya di sosmed, tapi pas ketemu ya ngobrol gitu, dan itu nggak menandakan ini teman gue, ini nggak teman gue gitu. Kalau sekarang kan orang nyatuin itu tuh, kita nggak temenan di sosmed, berarti bukan teman gitu. Karena udah gitu behaviornya, itu udah nyatuin dirinya sama sosmednya. Itu menurut gue harus di-detach gitu, harus dipisah. Gimana sih kita supaya bisa endure? Ya puasa sosmed, punya tujuan yang jelas. Ya udah sih, itu aja sih, simple itu dulu deh gitu. Jangan yang ngomong teknikal banget, soalnya sosmed itu yang bisa ngedistract. Kayak teman-teman gue nongkrong nih, pasti story dong seru-seru. Nggak mungkin story yang nggak seru dong gitu kan. Karena semua orang tuh share di sosmed kan highlight hidup dia ya. Highlight kan, highlight ya. Balik lagi kan, kita dulu kalau syuting kan acaranya bapuk sekalipun highlightnya bisa, bagus banget. Padahal kiri kanannya hancur gitu kan. Ya. Balik lagi kan, orang tuh post cuman highlightnya. Sedangkan lu nggak tahu apa yang dia capai untuk bisa dapat highlight itu satu, atau lu nggak tahu benernya apa yang disembunyiin di balik highlight itu kan lu nggak tahu juga. Betul. Gitu. Stop mensimplifikasi. Lihat dari highlight hidupnya, udah that's it orang itu. Enggak. Orang itu happy banget. Orang itu kaya banget. Orang itu gaul banget gitu. Kayak udah stop deh kayak gitu. Ya gue ada kenal satu orang nih. Aku kan liburannya ke Eropa gitu, jalan-jalan, keren banget ya dalam hati gue gitu ya. Nggak tahu utang semua bro. Itu banyak lagi kok. Sekarang semuanya kan dipermudah ya, maksudnya pinjol ya. Iya, bahkan kalau lu pintar mainnya kartu kredit lu bisa mainin gitu ya. Kartu kredit sih boleh, tapi lu bayar lunas. Ya makanya mainin, tadi gue bilang kan. Iya. Mainin tuh bisa bikin terus kabur segala macam, banyak kasusnya, dan itu kan hukumnya abu-abu tuh. Jadi kalau lu emang tahu main ini ya cuman kan nurani aja gitu. Terus mana enak sih hidup kayak gitu. Tapi benernya kan kayak gini ya, kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan banyak misalnya yang mahal tuh kan gaya hidup ya. Betul. Nah benernya kan harus belajar juga untuk bisa menginvestasi yang berurusan dengan lu punya pilihan masa depan. Misalnya beli laptop, beli kamera lah. Betul. Itu lebih penting dibanding istilahnya lu jalan-jalan lah, beli tiket konser lah. Aduh ya lagi beli tiket konser lagi sekarang. Iya kan? Banyak banget itu. Gitu. Pinjol lagi gitu. Itu mahal-mahal banget loh kok. Lah memang. Lihat gak kok? Gue lihat kan tiket konser. ada artis Korea nih. Ada karyawan di kantornya bini gue kan. Dia bayar 3,5 juta itu untuk bisa berbaris dan artisnya lewat depan dia. That's it. Really? Terus gue tanya kan, diajak ngobrol gak? Oh enggak, cuman supaya kita dada-dada aja. Gue kayak langsung agak lain nih. Kacau. Dan menurut dia worth it. Oh man gitu. Agak berat. Kalau gue agak berat sih. Gue gak kebayang situ. Kalau gue dikasih tiket untuk itu, gue jual langsung. Kalau dikasih kan? Kalau dikasih gue jual langsung. Jual rugi. Gue jual rugi. Jual 1 juta deh. Iya. Gitu. Itu kenapa kok menurut Koko? Kenapa hal itu jadi itu common loh sekarang? Itu udah bukan lagi fenomena ya. Kalau fenomena kan 1-2 orang ya. Iya. Gitu. Itu mungkin lebih ke status kali ya. Gitu. Itu sebagai suatu achievement gitu buat dia. Pembuktian. Gitu. Iya. Itu kan pembuktiannya salah ya. Pembuktian berarti ya? Iya, pembuktian in a way gitu. Kalau orang pakai handphone yang the latest gitu, latest and greatest kan salah satunya juga pembuktian. Gue udah nyampe nih. Liburan gue bisa nih gitu. Tapi ya di satu sisi ada enjoyment-nya, tapi sometimes seringkali untuk buat status gitu. Gue lagi mikir ya, gue pernah gak yang lakuin sesuatu buat status ya? Kayaknya hampir jarang. Karena banyakan yang gue kerjain tuh memang sesuatu yang either gue suka sendiri atau ada purpose-nya, atau emang buat kerjaan gitu loh. Jadi nggak beli gitu, bukan kayak gitu. Apa karena kebiasaan kali ya dari kecil ya? Maksudnya emang
nggak pernah ada kondisi itu, atau memang menurut gue nggak penting, nggak tahu deh ya. Jadi kenapa fenomena flexing segala macam itu naik daun kan gara-gara istilahnya sosial media itu dijadiin ajang pamer gitu loh. Betul. Nah makanya dibanding ajang pamer gitu, kenapa nggak lu investasiin waktu dan uang lu ke arah dimana buat masa depan gitu. Betul. Bisa di dunia kreatif kan banyak, ambil les kek, Ya, iya kan, ambil lesson Workshop. apa kek, workshop apa kek, kan banyak banget pilihannya kan. karena kalau menurut gue ya, ini bisa ngerubah mindset orang-orang yang kayak gitu. Kalau cuman anggaplah buat yang tadi tuh si fans idolnya memang buat dia happy, which is buat gue ya, kalau emang dia happy dan bukan buat pembuktian, bisa kita bilang fine loh. Oke. It's okay. Itu sama aja kalau gue hobinya misalnya traveling ya, dan gue nggak post, gue sebenarnya nggak masalah, emang gue suka gitu. Kalau dia pasti post, Gitu kan. Tapi gue pasti post gitu kan. Nah tapi gini, kalau itu buat pembuktian, yang rugi adalah duit kita, ya kan? Dan itu nggak membuat happy siapapun gitu. Kalau menurut gue ya, buat pembuktian doang. Misalnya gue beli nih, gue bela-belain beli handphone paling mahal, meskipun gue nggak pakai gitu. Gue nggak pakai video, nggak pakai, cuman apa, Instagram doang gitu. Beli yang paling mahal buat pembuktian, terus nanti bawa siap nongkrong taruh handphonenya kebalik. Wah itu rugi banget loh, karena kita ngejar validasi orang lain sih. Kita kerja nih setahun nih capek-capek, jam 8 jam 5 diomelin bos, bosen bla bla bla, tiba-tiba cuma buat validasi orang lain. Wah itu rugi banget sih. Ada yang itu kan, apa namanya, kita kerja buat bikin senang orang lain, apalah itu gue lupa. Dibilangnya katanya lu spend duit yang lu nggak punya, Itu dia, untuk membuat orang terkesan seseorang yang lu nggak kenal. Iya kayak gitu kan. Jadi wah gila, rugi banget sih. Nah, sure. Rugi banget. Nah makanya kan dibanding kayak begitu kan ada banyak investasi lah, bisa dianggap investasi lah ya, kayak workshop, terus beli-beli alat-alat yang berurusan dengan craft lu lah ya gitu ya. Gue mungkin kasih tips praktikal buat orang-orang kayak gue. Kayak apa tuh maksudnya, Kak gitu ya, kalau pertanyaan kayak apa? Kayak gue yang nggak punya modal dari awal. Gue bisa bilang gue tuh dulu zero modalnya. Gue pernah beli satu barang nih murah 300.000 dan gue nyicil setahun. Jadi start dari situ ya. Oke. Nah cara gimana? Belajar hard skill pertama. Belajar foto belajar video the best way you can. Sampai orang dengan alat yang ada kan maksudnya. Dengan alat yang ada, nggak usah maksain apapun lah. Latih matanya dulu. Ingat man behind the gun dulu yang penting. Nah selesai itu, lu bangun relasi, bangun koneksi, dapetin ilmu dengan cara gratis. Cara gimana? Offer jasa lu gratis. Ada nih workshop bagus. Pak, Bu, saya bisa gak offer jasa dokumentasi gratis, nggak usah dibayar, tapi saya ikut ya. Dah. That's it. Lu belajar, lu kenal orangnya double. Lu belajar, lu pasti kenal orangnya langsung, udah pasti kan lu jadi panitia. Lu masuk ke backstage-nya, lu lihat environment kayak apa, lu dapat ilmunya, lu dapat pengalaman belajar. Cheat. Itu good tips. Bagus banget tuh. Cheat. Tapi yang lu bayar adalah dengan tenaga lu. Tapi seringkali orang terlalu gengsi buat lakuin itu, nah itu repot. Iya, ya kalau gengsi repot. Susah kalau ngomong gengsi. Harga dirinya kemahalan, repot. Gue dulu suruh lakuin itu kok. Iya. Saya bisa ikut gak gitu ya? Sorry ini full seat. Ngomongnya gitu kan. Oh boleh gak? Gue gak usah duduk. Gue fotoin lu deh gitu gratis. Gue gak usah duduk, gue gak usah makan. Ya udah. Dan jadi kenalan dan dapet job dari situ. Artinya gini loh, kita tuh harus mau bayar harga. Apa yang bikin anak muda lebih kaya dari saya yang mau 30 anak muda tuh waktu. Tadi itu bayar pakai apa tuh tadi? Misalnya workshopnya 12 juta. Ya, lu nggak mampu bayar 12 juta, nggak punya modal ya. Lu bayar pakai currency waktu dan tenaga lu. Karena itu yang masih punya. Dulu kalau zaman gua masih lebih agak muda ya. Syuting setiap hari, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi segar lagi. Kemarin udah sakit lagi. Nggak, jadi gitu loh. Waktu kita masih muda tuh tenaga banyak banget. Jadi mendingan pakai kayak gitu. Karena currency itu yang bisa lu translate kalau lu unprivileged ya, memang misalnya dari keluarga yang nggak mampu, lu bisa pakai waktu lu gitu. Karena ini tips bagus karena nggak semua orang itu punya akses yang sama kan basically. Gitu. Dan mungkin nggak kepikiran ya. Mungkin malu atau gengsi gitu ya. Masa gue DM dia mau sih gitu. Tapi surprisingly loh,
Ini gue lakukan dan orang mau aja. Siapa sih nggak mau dapat free jasa gitu loh. Ya kalau nggak mau ya udah gitu. Tapi kalau at least coba kan maksudnya kan? ya at least try aja. Dari 1.000 event lu coba aja semua. Masa nggak dapat 10 sih? Iya. Gitu. Dari 10 itu nanti koneksi lu tumbuh lagi dan lu nggak tahu itu jadi apa gitu. Ini really good tips tuh. Bagus banget. Ini gue bocorin hanya di Bincang Penjuru. Asik. Ada tips lainnya lagi gak? Apa ya? Banyak sih tips-tips gini. Soalnya gue hidup kan gitu ya kok ya. Maksudnya banyak nyari life hack karena keadaan kan. Keadaan nggak mendukung banyak fasilitas, jadi pasti nyari-nyari life hack gitu. Cuman nggak ingat semua juga sih. Tapi kalau tadi itu kan praktikal dan actually itu bagus sekali karena kan banyak orang kayak mau belajar workshop aja kan butuh duit kan. Mahal. Gitu, mahal banget gitu kan. Terus udah gitu kalau mungkin gue bisa kasih saran juga sih, lu magang di misalnya lu mau belajar kamera, lu magang di PH lah. Betul. Gitu. At least lu di situ lu dapat exposure kamera lu bisa pakai kan gitu kan, belajar segala macam, bikin konten gratis kayak apa. Iya. Balik lagi gitu. Banyak orang memandangnya nggak gitu. Mandangnya duit mulu gitu ya. Di awal-awal stage tuh nggak bisa. Kalau menurut gua terlalu cheap. Ini gua ngomong sesuatu yang kesannya munafik lo gini-gini. Kalau lu kerja cuma buat duit, itu the cheapest juga. Sorry banget nih. Gitu. Cuman ya only for money. Karena ada 3, money, relation, sama experience. At least 2 lah dapatnya gitu. Masa mau rugi sih? Duit doang. Gak ada duitnya. Padahal di situ lu kemungkinan dapat hubungan, kemungkinan dapat pengalaman, tapi lu nggak mau. Gue soalnya ada teman gue kan colorist lumayan terkenal lah ya. Dia bilang katanya ada anak magang mau dia kan gitu kan. Pertanyaan pertama adalah saya dibayar berapa? Terus dia tanya, ini yang mau belajar siapa? Kayak gitu. Saya sih mau belajar. Kenapa saya harus bayar kamu? Yang ada kamu bayar saya. Biar. That's true. Itu seru karena actually untuk belajar zaman dulu ya gitu ya, lu belajar colorist gitu. Waduh ya. Itu limited banget, terus alatnya aja nggak readily available gampang gitu kan. Gitu. Jadi emang itu yang statement dia tuh bener sih. Jadi lu mesti willing to bayar pakai waktu, pakai tenaga kan. Bagus kalau dibayar meskipun murah lo ya. Itu udah bagus banget. Iya, karena lu benernya dapat lebih daripada bayaran lu kan. Betul. Jadi jangan mandangnya ke situ mulu. Ya itu lagi-lagi kalau ditarik belakang lagi efeknya ke situ, flexing. Ya kan? Udah terpapar konten flexing, ujung-ujungnya ikutan flexing. Tapi gawatnya kalau pursue money emang gawat sih kok. Tujuannya jadi duit nih, itu udah paling gawat. Karena kan duit itu dampak ya. Dampak dari kita ngelakuin sesuatu dengan sangat bagus gitu. Jadi duit datang kan. Tapi kalau udah tujuannya duit, wah, apapun demi duit. Iya. Nah itu yang bikin tujuan yang tadi gue bilang ya, kalau anak muda itu ya tujuannya jadi bias gitu. Kalau tujuannya duit, udah pasti apapun lu nggak punya fokus ya pasti. Gitu. Jadi stop lah masuk. Apalagi kalau mau masuk ke, kita balik ke topik misalnya, kalau mau masuk ke industri kreatif, tapi di depannya ngejar duit, wah coba aja masuk, terus masuk nih ke yang udah jago-jago gitu ya, saudara mana, saya dibayar berapa pak gini, udah ditendang duluan tuh. Yang gratis saya mau ngantri kan gitu kan. Iya. Gue jadi inget ya, itu ada Chef Juna, waktu itu kan gue syuting Chef Juna sama lu kayak ya? Enggak. Oh bukan sama lu ya? Jadi Chef Juna itu cerita, di Amerika tuh ada satu restoran yang Michelin berapa lah starnya gitu ya, terkenal banget kan. Dan untuk magang di situ tuh istilahnya selected banget gitu. Dan lu nggak dibayar katanya, totally nggak dibayar. Terus kalau lu motong wortel 1 keranjang nih ya, ada tiga biji yang nggak sesuai nih, dibuang sekeranjang terus bikin lagi gitu. Tiap hari dimaki-maki gitu kan. Tapi lu lulusan dari situ, mau kerja di mana aja orang terima gitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang juga, actually kayak begitu. Betul gitu. Ya makanya ya itulah experience hubungan itu jauh lebih mahal daripada money sih. Money belakangan sih. Kalau masih muda, makanya mulailah dari muda. Kalau udah punya tanggungan dan tagihan agak-agak lain ya. Kalau itu baru ya ada duit lah. Ya nggak gitunya juga sih ya. Ya realistis ya. Nah ini kan tadi kalau misalnya lagi kuliah begitu ya. Nanti kalau misalnya tips untuk kan berarti ada jalurnya 2 nih. Yang pertama itu jadi profesional gitu, kerja di perusahaan gitu, atau jadi entrepreneur gitu. Nah menurut lo gimana lu bisa tahu yang mana gitu? Karena kan ada 2 jalur nih. Ya. Gimana? Ini agak susah dijawab ya, soalnya gue
gue callingnya itu dari kecil, dari SD gitu. Dari SD gue udah mimpinya punya gedung, lihat soal PLKJ, udah lihat jawaban atas kurangnya kurangnya lapangan kerja adalah membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi dari SD tuh udah tahu gue kayaknya jurninya ini bukan profesional deh gitu. Oke. Nah, tapi kayaknya mungkin bisa dilihat indikasi-indikasinya, misalnya lu suka tantangan. Karena kan entrepreneurship Harus suka udah itu. pasti setiap hari itu Ada ketemu masalah baru gitu. Kalau lu orangnya tahan, gue nggak masalah, setiap hari kena masalah. Nah, mungkin lu entrepreneur. karena dia masalahnya. Agak lain. Gawat itu. Agak lain itu. Kalau itu ke psikolog dulu. Ya mungkin itu entrepreneur. Tapi kalau gue nggak bisa nih, gue butuh bimbingan. Gue selalu orangnya butuh guide, atau gue orangnya suka stabilitas gitu. Ya mungkin emang jalurnya profesional sih. Tapi bisa juga sih sometimes profesional itu cuma sebagai sebuah musim kali ya. Ya. Karena di mana dia belajar segala macam gitu kan. Pada ujung-ujungnya mereka akan usaha bisnis sendiri gitu. Ya. Kalau starting point bisa dari mana aja. Kayak gue kan dulu starting pointnya kerja. Gue rasa sih kayaknya starting point umumnya pasti kerja sama orang, either magang. Lebih baik sih ya. Kalau menurut gue itu lebih baik sih. Kalau gue boleh ngulang, kayaknya gue akan ambil setahun buat kerja di kantor gitu, di teleri. At least ada kan? Gitu. Ada. Ada startnya dari profesional dulu gitu. Ya, soalnya sekarang susahnya adalah jadi sistemnya nggak kebayang karena nggak pernah ada dia kerja loh gitu loh. Iya. Jadi establish office gitu kan. Iya. Jadi nggak pernah tahu gimana sih sistem HR kayak gimana ya gitu, ngeblank. Iya. Kalau udah pernah kan, at least ada bayangan ya, gitu. ada gambaran. Gitu sih. Dan ini menarik nih. Gua kan pernah jogging gitu, di depan gua ini ada bos gitu, bos punya pabrik lah segala macam. Nah, tapi anaknya dia demi lari kan, gua numpang nguping gitu kan. Wah, anak gua sih nggak boleh kerja di pabrik gua katanya. Terus temennya bingung kan. Kenapa, kan enak kan dia lanjutin dulu. Enggak. Dia harus kerja di perusahaan lain, terserah jadi apaan. Pokoknya nggak boleh di tempat gua katanya gitu. Nanti kalau udah 2-3 tahun baru katanya di tempat gua. Terus gue pikir-pikir ya, ini bijak sih culi bapaknya tuh. Betul. Karena justru kesulitan yang kita hadapin itu kan mempersiapkan kita untuk lebih kuat, lebih bisa tahan tekanan dan juga lebih kreatif segala macam menghadapi masalah gitu, cari solusi. Kan waktu sulit-sulit itu gitu loh. Iya. Dan kalau lu dari awal istilahnya karpet merah terus gitu ya, Nah, udah pasti dia akan ngerasa privilege aja, udah. Iya, kalau dia ngerasa privilege terus gitu, Sebenarnya lebih nggak ngehargain orang sih. kenapa? Sebenarnya lebih ke nggak bisa respect orang. Iya, kalau lu mulai dari bawah gitu, jadi lu bisa menghargai bahwa orang itu starting point-nya kan lain-lain ya. Ya. Bisa istilahnya ngasih orang kesempatan juga lebih banyak lah yang ngasih kesempatan. Tapi memang jalur paling benar itu adalah start dari nol sih menurut gue. Meskipun nolnya tuh nggak nol banget ya. Dalam arti bukan yang benar-benar dari perusahaan yang nol banget, nggak ada modal apa segala macam, nggak gitu. Cuman dari kerja, dari diomelin, nah itu ya gitu ya. Jadi dari kena revisi gitu. Jadi gimana sih gitu. Kalau dia kerja di kantor bapaknya, siapa yang berani gitu? Itu dia. Gitu. Mau dititip pesan misalnya bapaknya, udah marahin aja. Wah, nggak mungkin. Tapi ini out of topic sih. Tapi temen gue itu anak konglomerat nih. Jadi kalau liburan disuruh kerja di hotel, jadi housekeeping, yang tahu cuma manajer hotel. Udah. Jadi housekeeping, jadi beresin WC. Yang tahu cuman manajer hotel ya. Jadi teman-temannya semua nggak ada yang tahu dia siapa gitu, nggak boleh dikasih tahu. Oke. Gitu. Jadi kayak di trade equal ya. Iya, dan dimarahin gitu, kalau salah dimarahin gitu. Ya. Itu bentukan dari didikan lah. Ya. Padahal itu money is not an issue gitu. Ya, itu sebenarnya lebih tricky gak sih? Gimana nge-build hambatan ketika nggak ada hambatan. Nah, anyway gitu ya. Iya kan? Maksudnya anak David ini kayak si Medi nih anak saya. Maksudnya suatu hari kan fasilitasnya pasti hidup makin gampang nih. Iya. Ya kan, maksudnya teknologi segala macam. Itu gimana ngebentuk tantangan-tantangan itu di saat semua fasilitas ada, itu kan yang lebih susah kan gitu. Nah, itu anak muda zaman sekarang itu loh. Ya, gitu. Tapi problem. Harapannya sih banyak orang tua
harapannya ya banyak orang tua karena perannya balik lagi di orang tua ya. Kalau kita ngomongin mungkin anak muda terus kan, ya mereka juga hasil daripada dulu gitu. Misalnya gue emang begini gitu. Mungkin banyak orang tua harapannya bisa lebih ngasih didikan gitu ke anaknya gitu. Biar struggle. Kan poinnya di struggle aja sebenarnya. Apa sih yang bedain orang tuanya sama anaknya? Orang tuanya dulu struggle. Jangan gue nggak mau anak gue struggle. Wah, bahaya tuh, justru dia ntar jadi nggak tahan banting gitu. Sampai gue sih. Itu bener sih. Nenek gue dulu nasihatnya gini katanya, kalau lu tinggalin duit bisa habis. Tapi kalau lu tinggalin ilmu, ya seumur hidup tuh. Ya. Bijaknya nenek gue ya. Emang ngobrol sama orang tua tuh ada kayak bijak sekolah ya. Kan kayak Cak Lontong bilang bro katanya. Apa tuh? Dia bilang katanya, orang bilang kesalahan tuh guru terbaik. Bukan. Yang terbaik itu kesalahan orang lain. Nggak usah kita lewat. Iya, lu gak usah belajar kan gitu kan. Iya. Nah, actually kalau kayak gue sendiri sama anak gue tuh, gue bilang gitu kan, gue cerita kegagalan gue, kesalahan gue cerita gitu, openly sama mereka gitu, supaya mereka tahu bahwa pertama gue bisa gagal gitu, gue pernah bikin salah. Yang kedua supaya mereka nggak ngulangin kesalahan gue kan. Jadi gue bilang ke mereka, lu bikin kesalahan baru lah, kreatif kayak apa kayak, tapi yang baru gitu, jangan ngulangin gue, buat apa gitu, sia-sia kalau gitu kan. Ya gue juga masih banyak belajar ya, maksudnya itu salah satu tantangan baru sekarang, ujian baru, how to be a good good parents. Gimana sih ini nanti ngadepin ini, gimana hadapin ini, karena ya setiap umurnya kan nanti beda-beda kan. Gitu. Ya ini udah jadi obrolan bapak nih. Ya karena ini yang denger kan anak-anak muda nih ya. Jadi actually life lessons lu itu kan, kalau belum tahu lu gitu ya, kan dia nggak tahu apa yang istilahnya lu korbanin untuk bisa ada di sekarang kan. Betul. Nah seringkali orang zaman sekarang itu baunya instan kan. Oh gue mau terjun dunia kreatif gitu, tapi beliin kamera ini, lensa ini, laptopnya MacBook, terus ngeditnya biar gampang pakai handphone, minta iPhone yang paling baru. Nah ini total cepet pi gitu, cepret kasih kan, gitu. Skill 0. Good luck with that sih kalau kata gue ya. Ini balik lagi tuh. Ini banyak lagi nih sekarang. Nah ini banyak nih sekarang. Ini maksudnya ini case real gitu. Real. Dan actually ketika lebih baik gitu ya punya handphone yang cuma harga 6 juta gitu ya, dan lu belajarin nih, wah ini jelek banget gitu, tapi lu dengan keterbatasan yang ada istilahnya, ya kayak dulu lah, kalau nggak punya kamera mahal, kamera jelek pun juga lightingnya pakai apa kayak center kayak pakai apa, lu kan belajar explore kan, belajar problem solving, kreatif kan? Jadinya. Iya, mau nggak mau kan, kreatif, ilmu kepepet. Cuman ini aja kan prosesnya kalau bisa dibilang belasan tahun ya. Maksudnya dari gue dulu pertama kali belajar sampai sekarang belasan tahun. Tapi salah gak punya gue pengen cepet, salah gak? Kalau menurut gue itu emang kemauan anak muda sih. Gue juga dulu mimpinya umur 20 sekian udah begini. Tapi kan nyatanya lewat nih, lewat timeline. Tapi gue gak pernah menyesali sekalipun tuh, karena ternyata itu proses pelajaran. Kalaupun gue tiba-tiba saat itu dapat, gue nggak yakin itu bisa bertahan lama atau pembentukan karakter gue udah sampai sekarang gitu loh. Takutnya belum siap. Intinya gini sih, proses itu pasti perlu waktu. Jadi meskipun lu privilege punya yang tadi fasilitasnya banyak, atau lu unprivilege, jalanin aja prosesnya sebaik-baiknya sih. Karena waktu itu nggak bisa diakalin aja, intinya gitu. Lu privilege nih punya semua alat, tapi lu nggak mau belajar, nggak bakal nyampe. Iya, good luck with that, nggak bisa. Karena intinya ada di prosesnya. Dan proses itu nggak ada kaitannya sama sekali sama fasilitas lu. Memang sih bisa membantu mempercepat, tapi semua balik lagi ke diri kita. Pilihan ya. Karena ya itu, kita diciptain semua adil kan. Jadi nggak adil dong kalau gitu, unfair nih. Yang punya ini lebih cepat apa segala macam. Memang itu realitanya bisa membantu. Tapi berhasil atau enggaknya itu tergantung pribadinya, gitu. Nah ini kan buat yang denger kita ini, kalau misalnya dengerin nasihat lu, percakapan kita, ini kan sesuatu yang kita belajarin dari puluhan tahun dan belasan tahun hidup. Kalau mereka cukup spend waktu setengah jam untuk denger dan mereka praktekin, kan mereka dapat sesuatu yang istilahnya gitu loh, pencapaian lu sekarang itu tempat mereka start dulu, kan mereka nggak perlu belajar belasan tahun lagi. Iya, jadi ada konsep beli waktu memang. Beli waktu orang istilahnya. Jadi konsep itu ya itu sama kayak kita belajar workshop. Kenapa sih mahal? Kayak kita nonton ini free ya, free konten ya. Tapi yang tadi kita bagi benar-benar semua ya itu perjalanan hidup lah. Dan banyak juga free konten di tempat lain gitu ya. Konten yang berguna, dan itu jadi beli waktu gitu.
Jadi beli waktu gue 12 tahun misalnya, beli waktu siapa puluhan tahun, kita ringkas setengah jam, udah. Jadi dia memperlengkapi kita jadi makin pintar juga gitu. Iya, karena kalau misalnya di zaman yang super kompetitif ini gitu ya, intinya kan lu mau cari competitive advantage kan gitu ya. Jadi menurut gua salah satu industri kreatif ini lu harus bisa unik lah, bisa dibilang gitu ya. Betul. Karena seringkali kan akhirnya sesuai selera pasar gitu loh. Ya. Mainstream banget lah gitu. Ya tapi itu ada marketnya juga sih, balik lagi ya. Tapi ujung-ujungnya kalau itu juga cuman adu bagus atau adu murah. Ya karena itu juta umat kan. Kalau adu bagus adu murah, gue ada ngomong juga kalau mau cuman adu bagus adu murah, selamat malam. Akan selalu ada yang lebih bagus, akan selalu ada yang lebih murah. Ya. Tapi lu harus create something yang otentik kali ya. Ya. Gitu ya. Kalau itu jadi jati diri lu, nggak akan ada yang bisa replika. Itu sih. Iya. Lu mungkin sebagai closing statement nih, ada mau tambahin apa gak buat anak-anak muda nih yang dengerin kita? Enggak sih, paling cuman find your purpose, sedini mungkin gitu. It helps a lot. Aku gua di episode sebelumnya ngomong sama satu bukan psikolog lah ya. Dia itu konselor dan dia itu bikin kayak assessment buat anak-anak gitu ya. Dan dari hasilnya dia, penelitian dia ya, dia bilang bahwa orang itu fulfillment itu ketika dia find purpose, ya kan? Dia punya fulfillment ketika dia find purpose, dan purpose itu ada di balik talenta, gitu. Jadi kalau misalnya dari muda udah tahu talentanya apa, asah terus. Sambil lu find your purpose gitu. Dan ketika you find your purpose, lu hidup di situ, itulah life greatest fulfillment gitu. Ini secara teoretik. Apa? Teoritis. Iya. Tapi ya. Kan ya ini out of topic gitu di kehidupan gua gitu. Kan gua ada musim-musimnya nih. Di satu sisi businessman, satu sisi pernah kerja sama orang. Nah, kalau sekarang gua malah dipanggil di sisi yang lain gitu. Gua juga sebuah role yang baru buat hidup gua gitu. Tapi ya balik lagi, yang penting tahu purpose-nya. Iya, gitu. Betul. Yeah. At least gini ya kok. Orang tuh lihat dari buahnya sih. Kemarin ada ngomong, ada gua ngomong, kok ini adalah bentuk dari konsep berbuah, dia bilang. Ini gue baru ingat ya, dan ini gue ngomong di sini. Ini dari lu satu belajar dulu kerja di sama David, jadi hasilin satu lagi kan. Maksudnya itu satu kantor baru lagi gitu. Dan ini akan hasil, itu kan buah kan, buah berbuah ya juga ya do ya gitu. Nah menurut gue purpose itu kelihatan dari buahnya, buah yang lu hasilin. Kalau lu bener jalan di purpose lu, pasti ada buah yang bagus gitu. And menurut gue ya itu rasa bahagia yang paling gak bisa lu beli. Kasih dampak ke orang lain yang positif tuh happy banget pasti. True. Gitu. True. Tuh baru ingat gue. Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Enggak sih, paling itulah temuin tujuan aja lah. Dan itu kan berarti bisa ketemu dari talenta kita ya gitu. Gitu. Oke. Thank you banget waktunya Reinhard. Thank you banget. Kita ngobrol-ngobrol dan ini semoga jadi bahan pertimbangan dan bahan pembelajaran. Jadi kalau mereka bisa belajar within 1 jaman ini, pengalaman belasan tahun lu kan, mereka tidak perlu 14 tahun lebih ya. Betul. Gitu. Oke, thank you banget yang udah tune in sejauh ini. Sampai ketemu lagi di episode Bincang Undur berikutnya. Salam.